Karena ini Zoom meeting ini untuk semua sekolah ya, se-Kabupaten Jepara. Ya, semua sekolah se-Kabupaten Jepara. Ini penting sekali karena ini nanti akan terkait dengan persiapan dari sekolah-sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka yang direncanakan nanti di tahun ajaran baru. Baik Bapak dan Ibu semua, untuk persiapan pembelajaran tatap muka nanti itu memang yang pertama kita itu harus semua sekolah ya. Semua sekolah harus mengisi verbal ya. Nanti akan dipandu secara teknis oleh Bapak Teddy ya. Oleh Bapak Teddy nanti akan ada panduan dan mungkin nanti juga ada rekamannya atau rekodnya nanti akan disampaikan bisa melalui YouTube atau nanti di Facebook. Jadi Bapak dan Ibu yang mungkin ketinggalan atau kurang jelas informasinya, mungkin suaranya karena jauh sekali ya, mungkin ada yang di pucuk gunung, di laut, di tengah laut ya, ya Karimun Jawa, ini mungkin ada gangguan, jadi mungkin ada nanti penerimaannya kurang jelas, nanti bisa dilihat di channel YouTube maupun di Facebook nanti ada penjelasan dari Pak Teddy. Oke. Bapak dan Ibu semua, untuk persiapan ini ya selain mengisi verbal ya nanti secara teknis Pak Teddy, untuk hal-hal lain yang mungkin akan mendukung persiapan pembelajaran tatap muka pada Bapak dan Ibu semua, tolong. Ini sangat penting sekali ya. Karena kemarin kami melihat sekolah-sekolah tertentu, terutama ini sarana cuci tangan ya. Karena pada kondisi pandemi semacam ini dan ke depan nanti semua sekolah harus mempunyai sarana cuci tangan ya. Apakah itu berbentuk wastafel ya, yang bagus-bagus boleh, yang sederhana pun boleh. Tidak harus berpikir barangnya harus bagus sesuai standar. Yang penting bersih ya. Bersih, ada air mengalir. Di situ ada sabun. Ya. Ini harus. Jadi semua harus pakai sekarang sekolah untuk segera ini membuat instalasi untuk cuci tangan pakai sabun. Ya, jadi untuk semua sekolah, sekali lagi saya ulangi, harus punya sarana cuci tangan pakai sabun semua. Oke. Baik itu yang sudah ada, bagi yang belum, pakai bahan-bahan yang sederhana ya, bisa dari ember, mungkin dari jerigen, ya. Yang penting ada air mengalir. Karena kemarin kami lihat ada sekolah ya yang mungkin tidak ada, emang tidak ada sarana cuci tangan pakai sabun. Nah ini nanti dianggap dari sekolah jenengan nanti tidak siap dalam mengikuti pembelajaran tatap muka. Untuk selanjutnya bagi Bapak dan Ibu semua, ya, untuk verbal ini ya, kesiapan pembelajaran tatap muka nanti, ini nanti masing-masing sekolah itu harus mengisi. Nanti ada bimbingannya, ya.
dari Pak Teddy, bagaimana nanti ngisinya, ada bimbingan. Dan tidak menutup kemungkinan bagi Bapak dan Ibu nanti ada kesulitan, ya. Selain tadi melihat channel YouTube, Facebook kok masih kurang jelas, bisa nanti kontak dengan bidang SD, ya. Kontak dengan bidang SD supaya nanti kan lebih jelas, ya. Lebih baik Bapak dan Ibu datang ke kantor saja, ya. Lebih baik datang ke kantor saja. Kalau mungkin pakai sarana komunikasi handphone atau telepon, ya ini mungkin nanti bisa terjadi miss, mungkin kurang jelas. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada masalah, bolehlah kalau mungkin hanya ya apa pakai telepon boleh, ya pakai telepon boleh, tetapi mungkin lebih baik jenengan datang ke kantor, nanti akan dapat penjelasan. Kemudian ini bagi sekolah yang sudah, baik yang belum mengisi verbalnya maupun yang sudah, itu nanti bisa dilihat, ya bisa dilihat. Kami bisa melihat, terutama sarprasnya tadi yang terkait dengan cuci tangan pakai sabun, kelihatan semua. Karena apa, nanti juga akan menampilkan foto-foto dari sekolah-sekolah semua. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu tolong disiapkan ini tadi. Selain verbalnya diisi juga ini sarana cuci tangan pakai sabun. Ini mungkin yang lebih penting, ya. Yang penting pada hari ini intinya Bapak dan Ibu harus mengisi verbal persiapan pembelajaran tatap muka. Ini yang penting. Dan batas akhirnya ya, kalau bisa ya hari Senin sudah terisi semua. Mudah kok ngisinya kok, ya mudah ngisinya. Nanti akan ada tutorialnya dari Pak tadi secara langsung, ya. Kalau bisa Senin sudah ngisi semua, jadi kami bisa nanti memverifikasi semua atau verbal semua sekolah. Jadi nanti akan kami mungkin akan kami hubungi ya bagi yang belum, secara langsung ke sekolah masing-masing. Mungkin kami undang juga bagi yang belum melaksanakan verbal persiapan pembelajaran tatap muka. Oke, Bapak dan Ibu semua, ini mungkin informasi yang pertama. Untuk yang kedua, ini masih terkait dengan SD, ya, ke-SD-an, Dapodik, ya, Dapodik. Mulai hari ini, ya, semua sekolah mengupdate data Dapodik. Semua sekolah mengupdate data Dapodik. Semuanya. Ya. Khusus untuk yang bidang SD, terutama Sarpras, ya, terutama Sarpras. Tolong diupdate datanya sesuai kondisi real yang ada di lapangan. Karena semua sekarang bantuan, ya, baik dari APBN, dari pusat, ya, kementerian maupun dari APBD, semua berbasis data. Semua berbasis data. Jadi jangan sampai nanti dari kami ketika mengambil keputusan tidak punya data. Nah, data yang membuat adalah dari sekolah masing-masing. Sekolah baik, rusak, semua yang membuat laporan adalah sekolah di Dapodik. Ya. Termasuk juga sarana yang lain seperti TIK, ya. Teknologi informasi komunikasi, ya, misalnya ada laptop, ada desktop, ada proyektor, ya, semuanya itu yang terkait nanti untuk pembelajaran. Alat-alat kesenian, ya. Apakah itu tradisional, misalnya gong, ya, rebana, semacam itu,
Atau mungkin alat seni budaya. Ini yang mungkin agak yang modern ya. Bisa itu berupa keyboard, drum, kemudian gitar. Tolong bagi sekolah yang belum datanya belum terisi segera diisi. Karena apa? Kami lihat sekolah belum mengisi Dapodik dengan betul. Nih, Bapak dan Ibu semua yang perlu dicermati. Batas akhir adalah 31 Maret 2021. Mungkin besok pagi juga, besok hari Senin kami juga mengundang, nanti juga akan kami sampaikan juga pada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang kami undang. Untuk selanjutnya, ini terkait dengan lomba-lomba ya, kegiatan lomba yang ada di bidang SD. OSN atau KSN, Olimpiade Sains dulu. Tetap dilaksanakan, segera sekolah mempersiapkan diri, nanti ada surat edarannya. Kemudian yang kedua, festival lomba seni siswa. Tetap dilaksanakan, surat edarannya dari pusat sudah ada. Untuk sementara acuannya adalah seperti tahun kemarin, tahun 2020. Masih daring. Tapi kita menunggu perkembangan. Tapi sementara masih daring untuk model lombanya. Kemudian selanjutnya MAPSI, mata pelajaran agama Islam dan seni Islami. Tetap dilaksanakan. Sampai menunggu juknisnya. Apakah itu daring maupun luring. Ya, mungkin kalau kondisi sudah normal, nanti pelaksanaannya mungkin kembali seperti semula. Tapi kalau kondisi nanti pelaksanaan belum diizinkan, tetap menggunakan daring. Terus selanjutnya adalah sekolah sehat. Sekolah sehat ya. Sekolah sehat nanti dilaksanakan. Dan sekolah adiwiyata. Ini mungkin nanti yang kan lomba-lomba yang terkait dengan SD nanti akan segera dilaksanakan. Ini untuk sementara dari informasi dari bidang SD. Ya. Saya ulangi sekali lagi, inti hari ini kita mengadakan Zoom meeting adalah untuk pengisian verbal kesiapan pembelajaran tatap muka. Nah, ini dari kami mungkin cukup sekian. Nanti secara teknis, monggo diikuti ini yang lebih penting. Demikian dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Teddy. Terima kasih Pak Dwi Janto atas waktunya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya materinya akan saya pandu terkait untuk input proses verbal atau kuesioner verbal, kesiapan belajar, dan proses pembelajaran. Ini seperti refreshment aja ya, meskipun sebelumnya di bulan Januari kalau nggak salah sudah ada edaran arahan untuk menyelesaikan proses inputan tersebut. Kurang lebih harusnya Januari sudah selesai. Semua sekolah sudah mengisi kuesioner, sudah diverifikasi, tapi untuk prakteknya masih banyak sekolah yang belum melakukan pengisian. Ini yang jadi poin penting bagi kami pada rapat kali ini, supaya seluruh sekolah dasar di Kabupaten Jepara tertib administrasi dalam pengisian form kuesioner yang disediakan di website Siapan Belajar. Jadi kita juga sama-sama saling memudahkan dari sekolah mengisi kuesioner dan form yang disediakan di web. Kami juga melakukan verifikasi. Verbalnya juga lebih mudah kalau berkasnya sudah lengkap, semua data isiannya sudah lengkap, dan semua sekolah sudah mengisi. Jadi target kami memang kalau bisa Senin itu sudah semua diverifikasi. Karena mengingat sebenarnya
Harusnya kan Januari sudah terisi semua, cuma ini prakteknya Maret masih banyak sekolah yang bolong. Kalau untuk data sendiri, bisa kita lihat sesuai surat edarannya, sebenarnya ini kondisional. Data atau variabel yang ada di sekolah bisa diupdate kembali ke dalam web, tergantung dengan kondisi sekolah masing-masing atau kondisi kesehatan warga satuan pendidikan sekolah masing-masing. Baik, saya mulai untuk akses ke websitenya. Mungkin kalau ada yang sedang pegang laptop terpisah juga bisa untuk melakukan login atau mau input sekalian juga boleh, silahkan. Ini untuk tampilannya, alamatnya di sekolah.data.kemdikbud.go.id. Siapan belajar.